Halo teman-teman, welcome to daily update ya untuk Bitcoin dan Ethereum. Hari ini kita akan coba bahas untuk update dari dua market tersebut ya, yang major kita akan bahas. Dan nanti mungkin saya akan tambahkan satu altcoin ya, yang teman-teman request di Discord. Ada yang tanya tadi, sekalian kita akan coba bahas. Ada Habar ya, meskipun memang masih belum ideal untuk kita bahas, tapi nanti kita akan coba intip lah untuk Habar teknikalnya gimana. Sebelumnya saya mau info dulu sama teman-teman ya, disclaimer on bahwa semua informasi yang saya sampaikan di sini itu hanya merupakan edukasi dan bukan merupakan ajakan jual dan beli seperti itu. Jadi teman-teman harus analisa ulang secara mandiri ya. Dan juga kita ada grup Discord yang teman-teman bisa join secara free, hanya perlu klik link yang ada di pin komen ya, sudah saya sertakan di sana. Jadi saya lebih sering untuk update di sana untuk daily-nya seperti itu. Ya, langsung aja kita lihat untuk Bitcoin dulu yang pertama ya. Setelah kita melihat ada crash ya, lumayan dalam, sekitar ini close-nya 7% ya, kita lihat dia retest di area order block yang ada di 51.000. Setelah itu dia terpantul di atas. Nah, pertanyaan dari teman-teman semua pasti bertanya, ini saya hilangkan dulu untuk gambarnya, apakah kita sudah masuk dalam fase reversal ataukah kita masih ada potensi untuk koreksi lagi seperti itu ya. Jujur kalau ada pertanyaan seperti itu ya, kita nggak tahu semua ya. Tapi yang bisa saya tambahkan di sini untuk teman-teman bahwa untuk weekly time frame-nya sebenarnya kita itu punya area support di sini ya. Support pertama, support kedua, dan ini berpotensi sebagai support yang ketiga. Area support yang ketiga kalau kita boleh tambahkan di sini, kita ini punya area order block yang cukup besar di sini sekitar 40.000, 4 sampai 45.000, dan area support ketiga itu dekat dengan area tersebut ya. Apakah kita sudah sempat menyentuh area support di trendline weekly-nya? Jawabannya masih belum ya, karena terpantulnya candlestick kemarin itu hanya dia kena area moving average, setelah itu dia terpantul dan juga ada order block daily ya, kita bisa lihat di daily. Tapi kalau kita buka di weekly ya, it means tidak terlalu kuat ya, it means nothing ya, ini cuma ada pause 1 minggu, setelah itu dia lanjut lagi seperti itu. Apakah kita ada potensi sampai sana? Ya nggak tahu gitu ya. Mungkin kalau ada another black zone event, mungkin kita bisa secara cepat ya V-sharp juga, seperti momen-momen ini kita bisa V-sharp turun ke bawah dengan deras, setelah itu kita langsung ditarik lagi naik ke atas dengan cukup kencang seperti itu. Mungkin ada potensi kita fake out dulu membentuk double bottom. It's also possible skenario yang mungkin terjadi apabila dia harus untuk retest dari area trendline yang kita gambarkan di weekly time frame-nya seperti itu. Itu menjadi satu resiko bearish ya kalau teman-teman bisa lihat ya, karena memang kita in the overall trend sebenarnya kita sudah bergerak dalam 5 wave koreksi ya, A, B, C, D, E. Dalam prosesnya ya, ketika kita koreksi, wave A itu selalu membentuk 3 gerakan, wave B juga membentuk 3 gerakan, lalu wave C, B ke C kita melihat dia juga membentuk seperti 5 gerakan ke bawah, lalu ini C ke D kita melihat dia juga membentuk gerakan ya, at least kita lihat ada 5 gerakan kecil minor. Lalu dari wave D ke E kita melihat ini dia masih bergerak dalam satu move ya. Kita belum melihat ada swing yang terbentuk di sini. So ini kita bisa katakan ini gerakan pertama. Harusnya kita ada gerakan kedua untuk naik sebelum dia nanti retest lagi menuju untuk 3 wave lagi ke bawah. Jadi di dalam satu wave koreksi secara Elliott wave ya, meskipun dia membentuk 5 wave koreksi ke bawah ya, kita melihat selalu ada area higher high dan higher low kecil di dalamnya. Dan ini sudah tercermin ya berdasarkan Elliott wave. Kita melihat di sini kita ada 3 wave, lalu ini ada 3 wave, B ke C kita ada 5 wave, C ke D juga valid membentuk 5 wave koreksi ya. Ini ada swing-swing kecil di dalamnya, kita lihat, dan ini juga swing-swing kecil ya. Wave D ke E kita belum melihat artinya swing-swing kecil tersebut. Jadi masih ada potensial apabila kita nanti koreksi ke bawah itu hanya untuk mencari atau membentuk area-area kecilnya. Nah, yang kita nggak tahu sama-sama itu apakah nanti itu sudah selesai untuk koreksinya. Teman-teman masih perlu waspada karena memang secara structure ya, kita masih belum ada tanda-tanda untuk perubahan tren untuk daily trendnya ya. Meskipun memang kita melihat ada bullish engulfing di sini. Kita melihat ada bullish engulfing yang cukup solid ya yang terjadi, hanya saja dia masih tertahan dari area moving average-nya untuk sementara waktu di daily time frame. Itu yang bisa saya lihat
dan ketika dia hit area moving average dan dia langsung dibawa dengan area rejection yang ya hari ini kita lihat minus 2% ya. Kalau kita coba tarik dari wave D ke wave E, kita punya area Fibonacci cluster juga. Di sini ada Fibonacci 618, seharusnya bisa membawa market untuk pullback dulu ke bawah untuk sekarang. Lalu nanti kalau kita lihat di time frame kecil, saya akan tunjukkan bahwa area channel kita sebenarnya sudah hit ya. Ini di time frame 1 jam. Kita penguatan ke atas itu sudah saya bahas berkali-kali, dia membentuk channeling, naik ke atas, turun, naik, dan ada potensi kita untuk drop di area channel lowernya seperti itu. Hanya saja teman-teman perlu waspada apabila dia nanti jebol trendline dari ketika koreksi dia tidak mampu mempertahankan dari bullish trendline-nya dan malah drop ke bawah, ini bisa menjadi peluang untuk kita koreksi lebih dalam. Dan itu juga berlaku sebaliknya ya, apabila kita nanti ini pullback-nya dengan korektif ya, setelah itu kita diikuti dengan impuls lagi naik ke atas, ya ini kita bisa mengalami percepatan tren lagi seperti itu. Jadi ada dua skenario yang teman-teman perlu perhatikan. Tapi buat teman-teman yang memang masih belum ada posisi, menurut saya better wait and see dulu ya. Karena kita masih belum ada pullback yang cukup proper untuk saat ini. Yang saya inginkan misalnya dia bisa pullback at least di area 56.000, or lebih baik lagi kalau kita kembali di area 54.000, itu jauh lebih bagus untuk kita bisa mendapatkan posisi yang lebih murah lagi seperti itu. Any pullback itu bisa teman-teman jadikan sebagai potensial untuk higher low, untuk dia bisa lanjut untuk rally lagi, maybe kita retest di area top dari trend lainnya gitu. Worst case skenario nya sudah saya bahas di awal video tadi, bahwa ada potensial kita nanti maksimal ya turun drop di area 40 ribuan. Itu menjadi worst case skenario yang mungkin bisa terjadi. Untuk lowernya bagaimana kalau misalnya kita drop lagi lebih lagi, ya mungkin kita akan patah dari bullish trend ya. Patah dari bullish trend, it means tren yang terjadi semenjak dia bullish pertama kali dari 2022 akhir itu menjadi agak melambat ya tren bullishnya. Mungkin kalau dia drop, dia mungkin memerlukan waktu dulu untuk bisa recovery ke atas gitu. Jadi mungkin kita akan mengalami perlambatan tren dalam beberapa waktu ke depan apabila kita jebol dari area box warna hijau seperti itu. Itu aja yang bisa saya bahas dari Bitcoin-nya. Semoga bullish dan bearish skenario-nya teman-teman bisa dapat untuk idenya ya. Untuk sekarang gimana? Better wait and see dulu sih menurut saya. Jangan sampai teman-teman nanti dibawa drop down ke bawah, teman-teman bisa panik ya gitu ya. Karena memang market sedang volatile dan juga sedang banyak ketidakpastian di market untuk saat ini gitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Lalu dari dominance Bitcoin-nya kita sudah hit dari area target kita 58%. Apakah kita sudah mencapai area cycle top-nya? I think belum ya menurut saya, karena kita masih belum all time high untuk sekarang. Ada potensi ketika kita naik lagi ke atas ya, menembus all time high baru, ada potensi Bitcoin dominance ini akan kembali push lagi ke atas dengan area maksimalnya sudah saya pernah bahas di sini. Kita punya area imbalance di sini ya untuk weekly time frame-nya. Saya gambarkan sekitar area 60% maybe ya. Ini kita bisa bulatkan sekitar 60%. Sampai area lowernya 58,5%, 58,5 sampai 60%, teman-teman bisa jadikan itu sebagai area imbalance dari Bitcoin dominance-nya. Jadi ada potensial kita memang naik, push sekali lagi untuk naik, menembus area 60%, baru setelah itu mungkin kita akan drop ke bawah dengan signifikan. Itu yang mungkin bisa possible terjadi apabila nanti Bitcoin akan menjemput all time high barunya seperti itu. Jadi sabar-sabar dulu ya. Menurut saya kurang wise kalau teman-teman ya melakukan akumulasi terlalu banyak di altcoin, karena ya seperti yang saya bilang, kalau misalnya Bitcoin dominance-nya itu kembali meningkat ya, dia bisa sampai 60%, altcoin-nya mungkin akan terkena gencet juga untuk turun ke bawah seperti itu. Itu yang bisa saya lihat ya. Lalu kita lihat dari Ethereum Bitcoin ya. Di sini kita sudah official jebol dari area lower-nya ya. Kita lihat di sini ada potensial kita drop dari area trendline bawahnya ya. It means kita mungkin akan mengalami drop down yang lebih dalam lagi apabila nanti dominance-nya bisa naik, dan juga altcoin-nya dan terutama Ethereum itu akan mengalami pelemahan tren. Jadi masih belum valid untuk saat ini untuk kita bisa menganggap bahwa altcoin season itu sudah dimulai ya. Menurut saya masih belum altcoin season-nya.
So, ini bisa juga masih terjadi ya, saya coba hubungan area ekor ke ekornya. Kita masih punya satu area trendline yang masih bisa kita katakan cukup valid ya, meskipun memang sebenarnya agak memaksa karena ini belum valid untuk swing high-nya swing low-nya seperti itu. Saya lebih suka untuk swing low-nya saya taruh di sini karena ini sudah valid ya. Dia sempat membentuk bullish engulfing di weekly time frame-nya, jadi saya lebih suka untuk sementara untuk trendline-nya seperti ini dulu. Jadi itu aja yang bisa saya bahas ya untuk saat ini. Untuk Ethereum-nya kita masih mengalami pelemahan tren, jadi masih belum ada tanda-tanda bahwa kita akan mengalami alt season dalam waktu dekat. Jadi buat teman-teman yang mungkin ingin mengalokasikan dananya di market cryptocurrency, ya Bitcoin is the best way untuk saat ini dibandingkan semua koin-koin yang lainnya. Itu aja dari Ethereum Bitcoin-nya. Lalu dari Ethereum-nya sendiri kita melihat untuk weekly-nya sama, dia juga punya area trendline ya, yang ini lebih major, dia sudah retest area trendline majornya. Kita lihat di sini, kita sudah retest dari area trendline majornya, yang berarti harusnya kita sudah mendapatkan local bottom untuk weekly time frame-nya. Tinggal nanti PR-nya, apakah Ethereum ini bisa untuk menembus area supply ya, yang sudah berhasil support yang sudah berhasil dijebol dan sekarang berfungsi sebagai supply-nya, ataukah kita malah tereject dari area sana membentuk double top untuk drop lagi lebih dalam seperti itu. Itu menjadi PR dari Ethereum. Untuk time frame hourly-nya ya saya nggak perlu jelaskan, teman-teman bisa lihat sendiri. Kita menguatnya juga membentuk channeling ya, channelingnya menurut saya juga nggak terlalu bagus ya. Kita channelingnya cenderung untuk melemah untuk saat ini. Kecuali dia nanti berhasil breakout ke atas dan retest, itu menjadi satu sign yang cukup bagus ya untuk Ethereum. Selain itu saya melihat ada potensi kita akan drop dulu menuju area lower channelnya, sehingga teman-teman sebenarnya di time frame kecil bisa coba manfaatkan untuk mencari short posisi untuk saat ini. Kita lihat untuk time frame lebih kecil dia sudah jebol dari area swingnya ya. Dan sekarang misalnya kalau teman-teman mau cari short ya, teman-teman bisa manfaatkan sebenarnya ya untuk ambil short sampai di area lower channelnya di time frame hourly-nya seperti itu. Harusnya kan dia kan juga sudah mulai change of character ya di sini ya. Kita lihat dia retest, harusnya ada potensial untuk lanjut drop lagi sampai targetnya di area lower channel di bawah itu. Jadi ya tergantung teman-teman bagaimana cara teman-teman untuk memanfaatkan momen-momen seperti sekarang ini. Seperti itu ya. Itu aja dari Ethereum-nya, nggak banyak yang bisa dibahas. Dia juga membentuk channel sama seperti Bitcoin-nya. Tinggal Bitcoin ini lebih curam, lebih bagus untuk channelingnya dibandingkan Ethereum yang cenderung lebih tidak terlalu kuat untuk kenaikannya. Kita lihat kenaikan dari Ethereum itu sekitar 30% ya, 30 derajat ya untuk kenaikannya. Kita bandingkan dari Bitcoin yang lebih curam untuk kenaikannya sekitar 50 derajat ke atas ya. Terlalu curam ke atas apakah bagus? Ya juga nggak terlalu bagus ya. Kalau misalnya dia jebol ke bawah, ada potensi kita dropnya juga impulse juga seperti itu. Jadi ya tergantung teman-teman lihatnya seperti apa. Itu aja. Lalu kita next bahas dari total 3-nya. Total 3 overall juga membentuk channeling ya. Kita lihat dari time frame 1 jam hourly-nya. Untuk saat ini ada potensial kita berada di area lower channel untuk saat ini. Dan saya pasang untuk area low M30 atau M30 ya. Apabila dia jebol dari area ini, close di bawah area low M30, ada potensi kita akan drop lebih dalam lagi. Sekaligus kita jebol dari area channel yang terbentuk semenjak dia tanggal 5 Agustus kemarin, seperti itu. Jadi untuk total 3-nya juga berada pada area krusial. Di sini berada di area support dan resisten ya. Ini area support, resist, dan sekarang berfungsi sebagai resist. Ini tidak diabaikan ya, waktu itu dia drop dengan impulse. Sehingga ada potensial memang kita masih tereject ke bawah lagi untuk total 3-nya seperti itu. Itu aja yang bisa dibahas dari kedua market tersebut. Sebelum kita bahas altcoin, saya ingin bahas dari money flow dari ETF dulu. Untuk ETF kita melihat di kemarin itu lumayan bagus ya, 2 hari ke belakang kita inflow yang cukup banyak, sekitar hampir 200 juta dolar ya. Untuk tanggal 8, tanggal 7-nya 45, kalau kita boleh bulatkan at least kita hampir masuk 250 juta dolar ya. Jadi menutup dari outflow di tanggal 2 Agustus ini 1:1 ya. Selain itu tanggal 5-6-nya kita masih outflow overall ya. Jadi ya masih so-so lah, belum terlalu bagus. Itu juga terrepresentasi dari
chart dari ETF kita. Sudah pernah saya sampaikan di grup Discord ya, teman-teman bisa coba cek. Kita ada potensi menemukan area top baru di sekitar 17741 untuk saat ini, dan benar setelah dia menyentuh area topnya dia koreksi perlahan-lahan ke bawah. Cuma kita nggak tahu untuk koreksinya dia sampai mana, apakah dia koreksi sampai area 15.000 ataukah dia hanya di 17.000 dia langsung kembali terpantul ke atas. Ya let's see nanti untuk beberapa waktu ke depan. Kurang lebih seperti itu untuk ETF flow-nya. Ada potensial memang kita masih mengalami koreksi lanjutan untuk saat ini. Sebelum dia menembus area all time high baru, sign saya masih sama, kita masih ada potensi untuk koreksi sampai sekitar 15.700 untuk saat ini. Masih ada spare sekitar 2.000 lagi, which is itu 2 juta dolar untuk bisa outflow dari market dari ETF saat ini. Itu aja ya dari total 3 dan ETF flow-nya. Lalu kita akan coba bahas dari satu koin yang teman-teman ada request. Sebenarnya saya agak males ya bahas dari altcoin, tapi ya oke lah. Teman-teman ada satu yang tanya, kita akan coba bahas. Saya sudah agak lama kayaknya nggak bahas ini, so saya coba hapus dulu untuk Habar. Habar ini kita lihat sepintas saja kalau kita pantau di sini, kita punya area order block ya, dan juga area support. Ini sempat menyentuh area support tersebut, setelah itu kita kembali impuls lagi naik ke atas ya. Sayangnya untuk kenaikan dari Habar ini hanya membentuk seperti channel kenaikan yang cukup terbatas untuk saat ini. Habar ini berada di area krusial untuk saat ini ya. Teman-teman bisa lihat untuk area krusialnya kita berada di area support dari trendline atau channeling naik ke atas ya. Apabila area channel ini dijebol, itu merupakan bukan satu tanda yang cukup baik untuk Habar. Ada potensi Habar itu akan retest lagi di area order blocknya, which is itu di sekitar 0,038 sampai area 0,03. Jadi teman-teman bisa persiapkan, ada potensi kita mungkin kalau dia jebol ya, altcoinnya melemah lagi, tren Bitcoin dominance itu kembali meningkat, kita ada potensi untuk drop lagi sekitar 30% ke bawah ya, bukan ke atas. Jadi sekarang ini berada di area krusial untuk H bar ya. Teman-teman perlu perhatikan kita punya area supply di sini ya, order block atau order block supply yang perlu di take out oleh Habar. Dia harus bisa reclaim area supply dan retest lagi, baru ini menjadi satu opportunity yang cukup menarik untuk H bar ya, untuk kita bisa kembali reakumulasi seperti di momen yang ini ya. Kita lihat ini dalam proses koreksinya dan dia membentuk lower high lower low. Suddenly dia tidak mampu untuk membentuk lower low yang baru, malah dia tembus dari area high yang terakhirnya. Setelah itu kita lihat ya, perlahan-lahan dia juga membentuk structure bullish yang baru sebelum dia nanti dijebol lagi menuju area bearish ya. Kita lihat semenjak dia berhasil pecah ya atau closing ya di bawah area order block yang ada di bullish yang ini, kita lihat ini merupakan area low terakhirnya. Setelah itu kita melihat Habar ini mulai losing the momentumnya seperti itu, dia membentuk lower low dan lower high yang baru. Ini lower low dan ada potensi kita hanya mengejar area lower high sebelum membentuk area lower low yang baru seperti itu. Itu aja dari H bar yang bisa saya pantau ya. Teman-teman bisa coba pantau aja untuk area ini. Untuk H bar nggak terlalu susah ya untuk pantauannya. Teman-teman pantau untuk area high yang terakhir di sekitar 0,078 atau 0,08. Apabila dia berhasil reclaim area tersebut ya dan retest, itu bisa menjadi satu opportunity yang teman-teman bisa manfaatkan untuk H bar. At least kita bisa lihat dia retest di area high terakhirnya di bulan Maret dan April kemarin di sekitar 0,13, kurang lebih seperti itu. Itu aja ya, satu request dari teman-teman yang saya bahas kali ini di altcoin untuk H bar-nya seperti itu. Jadi kita sudah bahas semua secara lengkap dan maybe nanti kita akan update lagi untuk update dari closing di weekly-nya untuk major pair ya, untuk Bitcoin, Ethereum, dan juga teman-temannya dari Dominance, Total 3, grafik dari Ethereum, Bitcoin, dan kawan-kawan. Nanti kita akan coba update di closing weekly seperti itu. Kalau teman-teman ada yang mau, mungkin kita adakan live streaming ya, mungkin untuk bahas altcoin, area-area mana untuk kita bisa akumulasi kembali dan kapan kita bisa mulai untuk kembali memperhatikan altcoin. Teman-teman bisa coba bantu 30 likes untuk video ini. Apabila kita sampai 30 likes, soon kita akan live streaming ya dengan
membahas itu semua, dan teman-teman bisa tanya diskusi dengan saya secara langsung seperti itu. Jangan lupa untuk join di Discord karena itu sifatnya free, teman-teman bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap di sana. Thank you semua dan see you next video. Bye bye.